Hari Minggu Advent keempat, bukan kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Setiap kita punya agenda, punya rencana pribadi, my target, my planning, my agenda, yang tak bisa ditawar, yang wajib hukumnya, yang seharga mati. My will, my agenda, my planning. Daud juga punya niat, will, agenda, planning. Dan ia sadar, istananya indah, agung, mulia, sementara Tuhan dalam tabut perjanjian ada di tenda saja, di luar rumah. Tidak, tidak. Inilah agendaku. Aku harus membangun rumah Tuhan, istana Tuhan yang hebat, yang super, yang tiada duanya. Namun, lewat Nabi Nathan, Tuhan berkata, "Tidak, Daud, saya tidak minta kehormatan darimu. Saya justru yang mau memberimu kehormatan. Dari keturunanmu akan lahir raja segala raja, kekal dan abadi." Rencana, agenda, niat, planning Daud gagal. Tuhan menawarkan sesuatu yang jauh lebih mulia, agung, dan kekal. Dan Daud patuh. Dan benar, dari keturunan Daud lahirlah penebus, Mesias, Sang Almasih. Tepat 1000 tahun kemudian, kata-kata Tuhan pada Daud tadi terpenuhi. Maria, sang gadis desa Nazaret yang sudah dipersembahkan di bait Allah sejak usia dini, pasti juga rencananya hanya satu, menjadi pelayan bait Allah seumur hidup. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengintervensi, Tuhan masuk dalam rencananya, dalam masa depannya, Tuhan menawarkan yang lain. Salam, engkau yang dirahmati, Tuhan berkenan padamu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Wow, apa yang ada di benak Maria? Gila, gila. Mana mungkin aku belum bersuami, apalagi hamil tanpa suami. Mati aku dirajam orang sekampung. Bayangkan betapa hebohnya. Lihat, anak yang tinggal di bait Allah tiba-tiba hamil. Apa kata dunia? Dan malaikat datang memastikan, jangan takut. Kuasa Allah sertamu. Roh Allah turun atasmu. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria teduh. Maria keluar dari egoismenya, dari pikiran pribadi, dari planning dan agendanya. Ia menatap pada Tuhan yang selama ini ia imani, ia sembah, ia layani. Dan terungkaplah jawaban nan dalam indah itu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. All to Jesus I surrender, all to thee I freely give. I will ever love and trust you, in your presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Maria tahu mustahil, mustahil.
Tapi ketika ia berserah, surrender, ia menyerah pada agenda Tuhan, semuanya mungkin. Tuhan menyertai, Tuhan memberi rahmat, terjadilah. Hari Minggu Advent keempat ini, kita memandang Maria. Maria yang menjawab ya pada permintaan Tuhan, dan kejadian ajaib pun terjadi. Ramalan-ramalan para nabi tentang datangnya Immanuel menjadi mungkin terpenuhi. Maria ambil bagian dalam rencana Allah ini dengan suka dan duka yang tiada terkira. Sementara itu, hal-hal mustahil sungguh terjadi. Elizabeth mengandung di usia tua. Zakaria yang bisu berbicara lagi. Hadirnya Yosef menjadi bapa pemelihara Yesus membuat ia tidak harus dirajam. Peristiwa kelahiran Yesus yang ditolak dunia tetapi disambut bala malaikat surgawi. Pengungsian ke Mesir dan selamat dari pembunuhan kanak-kanak di Bethlehem dan seterusnya sampai Yesus mulai berjalan keliling berbuat baik mujizat dengan ajaran-ajarannya. Hari Minggu Advent keempat mau mengajak kita, saudara-saudariku, memeriksa jawaban-jawaban ya yang kita pernah berikan pada Tuhan. Ingat, jawaban ya saat kita dibaptis, menjadi terang, menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja. Ingat, jawaban ya saat kita berjanji setia dalam pernikahan. Jawaban ya saat kita berjanji setia dalam imamat, dalam sumpah jabatan. Kenalkah kita akan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan ketika kita menjawab ya dan bekerja sama dengannya? Ketika hal-hal yang mustahil dalam hidup, tapi secara ajaib mendapatkan solusi pertolongan campur tangan Tuhan. Sembuh dari penyakit maut, dari kecelakaan, pertobatan seseorang, keberhasilan ganti kegagalan, usaha yang membaik. Daud, Maria pernah berpikir bahwa rencananya, niatnya, agendanya adalah yang paling baik. Ternyata Tuhan punya agenda lain, rencana lain, dan lebih hebat, lebih dahsyat. Hanya dibutuhkan hati yang mengalah, percaya tanpa ragu, dan tangan terulur yang rela dituntun Tuhan. Tangan terulur, kata Thomas Merton, adalah memberi diri bergantung pada Tuhan, membiarkan diri lebih dikuasai, diatur, dibimbing Tuhan, dan diri sendiri lebih siap diatur, dituntun, dipakai Tuhan. Tuhan yang menguasai dan memakai kita, dan kita semakin tanpa kuasa di hadapannya. Inilah yang paling sulit bagi kita, masuk dalam rencana Tuhan, keluar dari rencana, perhitungan, keinginan, agenda pribadi, dan masuk dalam agenda Tuhan. Saudara-saudariku, contoh dari Daud sudah sangat jelas. Teladan dari Maria sudah super jelas. Yesus sendiri berujar hal yang sama. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Apa saja yang saat ini kita rasa, kita anggap mustahil? Apa rencana Tuhan dari kita yang belum kita setujui? Memaafkan, mengampuni, mengaku salah, bertobat, berbalik, keterikatan, keterlekatan, keduniawian, kedagingan, kemalasan, ketakpedulian, kekerasan hati, kesehatan, diet, hidup tertib, teratur, menjaga kesehatan, COVID, Corona. Bukankah bisa disikapi dengan menata hidup sehat, tertib, disiplin, jaga diri sambil menjaga orang lain? Memulihkan dan menyembuhkan alam yang rusak, ciptaan yang rusak, sehingga menimbulkan wabah kekurangan di sana-sini.
berbalik dari cara-cara hidup pribadi yang salah, buruk, dan dosa. Mustahilkah semuanya ini bersama Tuhan? Jika ini semua yang Tuhan minta dari kita, jika ini semua yang Tuhan ingin lakukan lewat kita, dalam kita, mengapa tidak kita katakan, ya, terjadilah? Adalah tragedi jika jawaban ya dari Maria adalah ya yang terakhir di dunia ini. 3.000 tahun lalu Daud taat pada agenda Tuhan. 2.000 tahun lalu Maria taat pada agenda Tuhan. Hari Minggu Advent keempat ini, hari-hari menjelang kelahiran Yesus tahun 2020 ini, mari kita taat dan menjawab ya pada agenda Tuhan. Jadilah kehendakmu daripadaku. Membangun gereja, masyarakat, dan diri pribadi sesuai agendamu Tuhan. Menjadi hambamu, menjadi baitmu setiap menyambut tubuhmu, menjadi pelaksana sabdamu setiap kali mendengarkan, menjadi garam dan terangmu, menjadi pelaksana janji-janji sakramental, janji jabatan, profesi, dan panggilan, melaksanakan komitmen-komitmen melayani gereja, negara, keluarga, dengan semangat hamba, dengan tidak takut pada kemustahilan. Semoga banyak mujizat terjadi karena kita berani katakan ya pada agenda Tuhan. Terima kasih Bunda Maria. Semoga banyak hal bisa kulakukan karena aku berani seperti engkau menjawab iya pada Tuhan dan bukan pada diriku. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior.